Kali ini kita akan membahas, OOP, Object Oriented Programming di PHP. Nah, di OOP ada konsep kelas yang digunakan untuk memodelkan atau memetakan entitas dunia nyata. Kelas adalah template yang mewakili entitas dunia nyata dan mendefinisikan properti dan metode entitas. Nah, di sini contohnya, kita membuat suatu objek, nah melakukan deklarasinya menggunakan, ini ya, kelas. Contohnya di sini ada person, memiliki atribut atau properti di sini $name, email, dan birthyear. Jadi kita ibaratkan ini, eee, orang orang suatu orang tuh memiliki nama, pastinya punya email dan punya, tahun lahir, misalkan seperti itu. Nah, di sini lalu ada construct. Nah, construct function ini tujuannya adalah untuk inisialisasi, value dari properti, kayak gitu. Lalu ada function, ini function public function, lalu ada, get name, ada get email. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini juga ada, namanya, scope scope ya, scope access variable. Jadi di sini ada private, public. Nah, kalau dia private, si variabel ini hanya bisa diakses di dalam kelas ini saja. Tapi kalau public dia bisa diakses dari luar. Langsung saja kita ke contoh. Di sini kita buat file baru, kita kasih nama op.php ya. Nah, di sini kita bikin kelas, kelas person. Nah, seperti yang tadi kita bikin, private, string name. Jadi si person ini punya name, lalu dia juga punya, email misalkan, lalu dia punya, yang ini kita kasih public aja untuk terlihat pembedanya ya nanti. Betul. Lalu di sini kita buat, eee, constructor. Nah, construct, nah seperti ini ya. Misal kita define dia nantinya akan melempar string name, email, integer, birth, year, is name. Jadi kita assign value name-nya menggunakan name, email, lalu untuk birthyear menggunakan birthyear. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kata kunci this ya. This itu untuk menandakan, objek ini sendiri gitu. Jadi ketika kita menggunakan this name berarti dia mengakses variabel yang ada di sini ya, scope-nya. Tapi kalau kita panggil $name, ini $name yang ada dari sini, variabel yang dari sini. Nah, misalkan kita ingin bikin satu function get name. Di sini kita kasih return string, return this name. Kayak gini ya. Satu lagi function get email. Misalkan ini string return this email. Nah, kita coba di sini cara mengakses
objeknya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kita bikin, membuat objeknya tuh menggunakan kata kunci new ya, di sini new person, lalu kita masukkan parameter dari konstruktor tadi ya, di sini ada name, email, dan tahun lahir. Nah, untuk mengakses, value-value-nya, misalkan kita pengen mendapatkan nama dari person ini, person satu ini kita panggil function getName ya, ini getEmail. Lalu, untuk yang karena dia private property ya, karena di sini dia, private, jadi kita harus panggil function-nya ya, di sini. Nah, tapi untuk birth year karena dia deklarasikan secara public, kita bisa langsung akses propertinya, contohnya seperti ini, langsung birth year. Lalu di sini ada juga function untuk mengkalkulasi umurnya. Kita cobain saja. Ini person, new person. Nah, di sini kita kasih, signing variabelnya, misalkan namanya Amir, lalu dia memiliki emailnya misal amir@gmail, lagi ada birth year tahun 2002, dia lahir tahun 2002 ya, misal Amir ini. Nah, misalkan kita echo $person, kalau kita langsung $name ini bakalan error sih. Jadi kita coba ya, php op. Nah, ini cannot access private property karena kita, mendeklarasikan variable name ini sebagai properti private ya. Jadi kalau private dia hanya bisa diakses dari dalam kelas ini itu sendiri. Kalau dari luar seperti ini dia nggak bisa. Tapi kalau kita akses yang kecil itu harusnya keluar ya 2002. Nah, gimana cara mendapatkan yang name? Kita akses $person, get name. Nah, karena get name bisa dipanggil karena dia kita deklarasikan public ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita akses seperti ini ya, Amir keluar, jadi kita kasih end of line, jadi kita kasih end of line. Lalu misalkan yang get email pun sama. Nah, tapi kalau misalkan kita ini deklarasi sebagai private, ini dia bakalan error. Contohnya, misalkan ini kita get email. Nah, di editornya sendiri di sini udah ada warna merah ya. Artinya di sini undefined method get email. Jadi kalaupun kita running ini bakalan error. Nah, call to private method ya karena itu private, nggak bisa kita akses. Jadi ini harus public baru bisa diakses. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini cara membuat objek. Jadi ini objek person. Kelebihan objek ini ya jadi kita bisa membuat objek ini berkali-kali ya. Bayangkan misalkan kita memiliki name yang banyak, misalkan bukan hanya Amir, ada 10 atau 20 siswa. Bayangkan kita harus membuat variabel name 1 sampai 10 gitu. Tapi kalau menggunakan objek, ini pendekatannya kita bisa bikin objek yang eh, berulang. Kita bisa membuat eh, siswa tersebut menggunakan pendekatan objek kayak gitu. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan eh, name ini secara berulang. Oke. Lalu ada juga konsep di dalam OOP ini, ada konsep inheritance ya. Jadi misalkan di sini kita bikin kelas lagi, kelas manager, dia extend ke person. Artinya si kelas manager ini dia mewarisi semua
properti method yang ada di person. Jadi contohnya di sini, manajer ini dia memiliki departemen ya. Jadi ketika kita inisialisasi manajer, kita tidak perlu, membuat function construct-nya lagi seperti ini, buat string name, email, birth year. Nah, kita cukup, eee, men-assign value department. Nah, sedangkan untuk value, name, email, dan birth year kita cukup lempar ke parent. Jadi manajer ini anggap sebagai, di bawahnya person gitu. Jadi ini kita aksesnya menggunakan parent construct. Lalu misalkan manajer ini punya, function sendiri, di sini misalkan dia get title ya. Nah, nanti get title ini bisa kita akses dari, class manager. Ini contohnya seperti ini, manager get title. Nah, tim manager ini pun dia bisa mengakses function yang ada di person eee, karena konsep inheritance ini kita bisa memanggil contohnya di sini get name, eee, lalu get email, lalu, ada juga birth year, properti dari person pun kita bisa akses, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba aja di sini, kali ini kita komen class manager extend person. Nah, di sini misal kita bikin public function construct, eee, email, email, schedule, detail, satu lagi string department. Nah, di PHP 8 ada kemudahan yang disediakan, yaitu kita tidak perlu mendefinisikan, variabel ininya ya. Ini contohnya kayak gini, kita bisa define seperti ini, public string department. Jadi di sini, ini cara penulisan lain, parent, construct, $name, var email, ya udah ya. Lalu, di sini kita assign variabel department itu menggunakan department. Ini cara lain penulisan ini ya, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan di atas ini, tapi kita bisa assign di sini ya, public string department-nya. Nah, misalkan di sini kita bikin function get title, dia punya return string, di sini return head of, misalkan, this department. Nah, kurang lebih seperti ini ya pendeklarasiannya. Ini saya pindahkan biar konsisten, ini name, email, birthday. Nah, misal kita ingin membuat, manajer, cukup ikan manajer, misalkan name-nya ikan, emailnya ikan@gmail, ini 90, department, mathematics, mathematics or physics. Nah, di sini misalkan kita mau ngeprint, manager get title ya.
Kalau kita running PPOP, nah kayak gini, muncul departemen fisik, PP and apply, misal kita akses method yang ada di, eee, person ya, objek person. Kita bisa print email, lalu get name-nya, lalu kita juga bisa, akses bertilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini muncul ya. Jadi, konsep inheritance ini memungkinkan kita, meng-extend suatu kelas objek, jadi agar si objek ini dia bisa mewarisi, sifat-sifat yang ada di parent-nya. Contohnya ini parent-nya person-nya. Kurang lebih seperti itu untuk konsep, object oriented programming di PHP.